Halo sahabat catur, kita jumpa lagi di channel Catur Rifrizal Tanjung. Pada video kali ini saya sengaja akan memberikan kembali 3 buah partai mini pertahanan India Raja Menang Hitam. Sekarang kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1957. Putih dipegang oleh Werner Breu Tex dan hitam oleh Mijo Udos Cis. C4, kuda F6, kuda C3, bidak G6, bidak D4. Setelah bertukar langkah, maka terjadilah pertahanan India Raja yang sangat terkenal dalam pembukaan pion bidak depan menteri. Putih hitam gajah G7, putih bidak maju E4, bidak D6, gajah G5. Di sini sebenarnya langkah yang paling populer untuk pertahanan India Raja ini, langkah putih yang paling populer. Yang pertama itu kuda F3, hitam brokade, gajah E2, bidak E5, putih rokade, kuda C6, bidak maju D5, kuda E7, kuda E1, kuda D7, gajah E3, bidak F5, bidak F3, bidak maju F4, gajah E2, hitam bidak G5. Sekarang kita kembali ke langkah yang populer kedua. Di sini yang populer kedua, bidak maju F3. Ini adalah varian Samis yang sangat terkenal. Kalau yang tadi, yang kuda F3 itu varian klasik, dan itu adalah yang paling sering dimainkan oleh putih. Setelah F3, hitam brokade, gajah E3, bidak E5, bidak D5, bidak C6, menteri D2, bidak pukul bidak, bidak C pukul D5, bidak A6, gajah D3, kuda B D7, kuda G E2, bidak B5, putih rokade, kuda B6. Nah, itulah 2 pembukaan atau langkah paling populer untuk putih dalam menghadapi pertahanan India Raja. Saya sengaja memberikan kepada sobat sebanyak 12 langkah. Tujuannya supaya sobat tidak terjebak dalam jebakan-jebakan pembukaan catur. Kalau kita tidak ingin terjebak dalam jebakan catur, maka kita harus hafal dulu langkah-langkah yang benar dari pembukaan kesukaan kita, minimal 12 langkah. Karena jebakan catur sering muncul pada langkah-langkah awal. Sekarang kita lanjutkan langkah partai. Di sini gajah G5 ini adalah yang populer ke-8. Hitam brokade, bidak maju F4, bidak C5, menghancurkan pusat putih.
putih maju memacetkan medan tengah atau sentral. Bidak B5, kita melakukan counter attack di sayap menteri. Bidak pukul bidak A6, bidak pukul A6, menteri A5, mengikat kuda di C3, ancaman kuda pukul bidak E4, menteri melindungi kuda E3 sekaligus bidak E4. Hitam, kuda pukul bidak, gajah D3, pengen buah dan juga persiapan untuk rokade. Bidak maju mengancam gajah, gajah C2. Di sini putih melakukan langkah yang agak lemah. Lebih baik di sini gajah pukul bidak, kuda C5 mengancam bidak E4, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, kuda G E2, dan posisi putih tidak terlalu jelek. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah C2, benteng B8 mengancam bidak di B2, benteng B1 melindungi bidak, kuda B4 mengancam bidak A2 dan juga gajah di C2. Putih bidak maju A3, tujuannya sudah jelas. Di samping melindungi bidak gratis, juga dia menyerang kuda di B4. Tapi ini adalah langkah yang blunder. Lebih baik di sini tadi gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, kuda G E2, dan posisi putih tidak sejelek yang di partai, walaupun hitam memang lebih unggul. Kita kembali ke langkah partai. Bidak mengancam kuda, kuda pukul gajah, menteri terpaksa pukul kuda, kuda pukul bidak. Kuda putih tidak bisa memukul kuda hitam karena open skat. Maka putih raja F1, kuda pukul kuda, bidak pukul kuda, gajah F5 mengancam menteri, dan sampai di sini putih menyerah karena benteng sudah gratis. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1959. Putih dipegang oleh Smyslov dan hitam oleh Gligorich. D4, kuda F6, C4, bidak G6, kuda C3, gajah G7, gajah G5. Ini adalah yang populer keempat. Langkah yang paling umum di sini atau yang populer pertama untuk putih itu bidak maju E4, bidak D6, kuda C3, F3, dam rokade, gajah E2. Ini adalah varian klasik. Bidak E5, rokade, kuda C6, D5, kuda D7, kuda E1, kuda D7, bidak
gajah E3, bida F5. Ini adalah yang paling populer untuk putih. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah G5, hitam bida C5. Nah, di sini sebenarnya langkah yang paling populer untuk hitam itu bida D6, kuda F3, hitam rokade E3, kuda BD7, bida E2, gajah E2, C6, putih rokade, menteri C7, menteri C2, bida maju E5, benteng D1, benteng E8. Sekarang kita kembali ke langkah partai. Bida maju C5. Ini adalah yang populer kelima. Bida pukul bida, kuda A6, bida G3, kuda pukul bida, gajah G2, bida D6, benteng C1, hitam rokade, bida B4 menyerang kuda, kuda E6 menyerang gajah, gajah D2, bida A5 counter attack di sayap menteri, bida A3 memberi berlindung terhadap bida D4, bida pukul bida, bida pukul bida, kuda D4, kuda A3, gajah E6 mengancam bida di C4, kuda D5 sambil melindungi bida di C4. Sampai di sini putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini gajah G5, kuda G4, kuda D5, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, benteng A2 mengancam bida E2, gajah D2 melindungi bida E2, dan posisi tidak sejelek yang di partai. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda D5, kuda pukul kuda, bida pukul kuda, gajah D7, benteng C3. Di sini putih kembali melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini gajah C3, gajah mengancam menteri, menteri D2, kuda mengancam menteri dan benteng, menteri B2, dan keadaan tidak separah yang di partai. Kita kembali ke langkah partai. Benteng C3, benteng A2, menteri B1, dan di sini kembali putih melakukan langkah yang blunder. Ini lebih parah lagi daripada langkah lemah. Blunder adalah langkah yang paling jelek. Seharusnya di sini rokade dan posisi putih tidak separah yang di partai, walaupun hitam tetap lebih unggul. Kita kembali
Menteri B1 mengancam benteng, Menteri A8 ancaman benteng ke A1 menggarpu Menteri di B1. Benteng terpaksa C1 menambah bantuan terhadap peta A1. Gajah F5 mengancam Menteri. Sampai di sini putih menyerah. Sebab apapun langkah putih, maka putih tetap kalah. Seandainya di sini bidak E4 mengancam gajah, maka gajah pukul kuda. Bila gajah pukul gajah, maka kuda skak, raja terpaksa lari, kuda mengancam Menteri, dan posisi putih sudah kalah total. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1959. Putih dipegang oleh Evin Geller dan hitam oleh Werner Nietzsche. D4, kuda F6, C4, G6, kuda C3, gajah G7, E4, D6, gajah E2, rokade, kuda F3, E5, rokade, kuda C6, bidak D5, kuda E7, bidak D2. Di sini langkah yang paling populer untuk putih itu kuda E1, kuda E7, D7, gajah E3, bidak maju F3, bidak F4 mengancam gajah, gajah F2, bidak G5, A4, kuda G6, A5, bidak H5, kuda B5. Nah, ini adalah posisi yang paling umum terjadi dalam pertahanan India Raja. Di sini hitam menyerang di sayap raja dan putih di sayap menteri. Di sini yang diutamakan sekali adalah kecepatan. Siapa yang cepat dia akan menang. Kalau terlambat satu langkah berarti kalah. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah E2, D2, kuda E8, benteng C1, bidak F5, bidak B4, kuda F6, bidak C5, bidak pukul bidak, kuda G5, raja A8, bidak pukul bidak D, C pukul D6, kuda G pukul E4, kuda F5, kuda B5. Di sini putih melakukan langkah blunder. Lebih baik di sini kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, kuda E4 mengancam menteri, menteri D8, bidak B5, gajah A6 mengajak pertukaran, gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, menteri D2 mengancam kuda, kuda F7, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda B5, kuda pukul kuda E4, benteng C2, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, gajah mengancam kuda, kuda C7 mengancam benteng A8, benteng C8 mengancam kuda, benteng F C1 melindungi kuda,
gajah A6 mengancam menteri, dan sampai di sini putih menyerah karena sudah kalah total. Ya sahabat catur, itu tadi 3 buah partai mini pertahanan India Raja menang hitam. Inilah langkah bisa Anda pergunakan dalam permainan catur Anda, karena sudah saya berikan 12 langkah terbaik untuk putih dan hitam. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini overloading of fish atau menambah tekanan. Silakan Anda cari di sini langkah terbaik putih dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.